Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi di bulan November ini, November 2024, timnas kita akan menjalani match ataupun laga yang sangat vital, yang sangat penting bagi keberlangsungan ataupun eksistensi timnas kita untuk selalu berharap bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Jadi teman-teman, di bulan November ini timnas kita akan menjamu dua raksasa Asia. Satu adalah Blue Samurai atau timnas Jepang, dan satunya Elang Hijau atau timnas Arab Saudi. Yang jelas untuk saat ini Coach STY sudah melakukan pemanggilan ya, Garuda Calling, dan sudah komplit. Ada sekitar 27 pemain ya, ada 27 pemain yang kemudian mendapatkan panggilan dari Coach STY. Sepertinya nggak banyak yang kemudian mengagetkan ataupun surprise, kecuali memang ada pergantian 1-2 pemain yang kemudian mendapatkan kesempatan lagi untuk memperkuat timnas Garuda ya teman-teman. Dan yang paling mengagetkan sih adalah masuknya lagi ya, mengagetkan sekaligus mengembirakan saya adalah masuknya lagi, dipanggilnya lagi Sayuri bersaudara, Yakub Sayuri dan Yance Sayuri. Ini mantap sekali, ini salah satu pemain idola saya, pemain yang memang asal dari Papua ya teman-teman. Ini Yance dan Yakub ini luar biasa. Kalau menurut saya pribadi sangat pemain yang pantas jadi panutan suri tauladan bagi pemain-pemain Indonesia. Ini Yakub sama Yance, ini pemain kelahiran yang lahir di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan saat ini memperkuat Maluku Utara United ya teman-teman. Yang jelas usia mereka juga saat ini udah usia emas ya. Kapan lagi, usianya 27 tahun ini gitu kan. Jadi kapan lagi kalau kemudian saat ini nggak tampil. Kalau saya bilang cerita pemain-pemain Papua, saya selalu teringat dulu ada pemain sekelas Eli Iboy ya, sebagai wingback ataupun sayap kanan tuh luar biasa gocekan bolanya. Itu yang sepertinya jarang saya temui dari pemain-pemain Indonesia, lokalan Indonesia dari provinsi manapun. Paling baru saya lihat kemudian lah Sadil Ramdhani ya, dari Sulawesi. Sadil Ramdhani tampaknya tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan panggilan. Tapi yang jelas sosok Yance dan Yakub Sayuri ini saya pikir sepasang sosok yang memang sangat dibutuhkan oleh timnas kita. Kemudian untuk paling tidak berharap kita bisa menahan draw Jepang dan mengalahkan Saudi Arabia. Yance sama Yakub ini sosok panutan kalau buat saya sendiri, karena dia pemain yang humble, rendah hati, pemain yang bijak. Dia kalau gocek bola pintar, melewati 1, 2, 3 pemain, dia luar biasa, punya kemampuan itu. Seperti sekelas pemain-pemain Brazil lah, dari Amerika Selatan. Ini mantap kalau dari Papua. Dan dia nggak serakah ya, nggak seperti pemain pada umumnya. Dia nggak serakah, dia nggak main kemudian ngelewat-lewatin syuting sok gaya seperti CR7 atau Neymar, bukan gitu kan. Yance sama Yakub Sayuri ini kalau kemudian lihat temannya ada yang punya kesempatan, pastinya dia akan operkan. Dia bukan sosok yang individualis, bukan sosok yang memikirkan ketenaran dirinya sendiri. Kalau saya lihat setiap permainannya Yakub selalu kemudian, kalau melihat ada teman yang setim yang kemudian memiliki kesempatan lebih, pastinya akan mendapatkan operan assist dari Yakub Sayuri. Dia menembak kalau memang betul-betul terpaksa dan memang betul-betul nggak ada pemain lain ya teman-teman. Nah ini suatu hal yang sangat menggembirakan. Jadi di barisan kiper ya ada Martin Pas, kemudian ada nama baru gitu kan, yaitu Suhendi dari Persis Solo, yang mana Suhendi ini menggantikan posisi Hernando Ari yang memang cedera bahunya ya. Dan kiper ketiga yaitu Nadio Agrawinata. Biasa ya, nggak banyak perubahan di sini. Yang paling mengagetkan adalah tumpukan pemain bertahan, karena kalau saya hitung-hitung ada sekitar mungkin 75% atau 80% pemain timnas kita adalah pemain yang naturalnya adalah posisi bertahan. Posisi bertahan di center back ada Jay Izes, kemudian Mes Hilger yang dikabarkan kemarin juga cedera ringan ya teman-teman. Kemudian ada Rizky Ridho, ada M Ferrari dari Persija Jakarta. Kemudian di sebelah kiri ya, fullback kiri atau wingback kiri ada Kelvin Verdong dan Zain Patinama. Dan juga kalau di sebelah fullback kanan ada Sandy Walsh,
Nathan Joaon, dan kemudian ada Pratama Arhan. Untuk Asnawi Mangku Alam Bahar, dia dikabarkan cedera, tidak mendapatkan pemanggilan dari coaching STY gitu kan. Yang jelas kenapa Nathan Joaon saya posisikan di fullback kanan, walaupun di sama coach STY selalu dipasang sebagai central midfielder ya, bagian tengah. Karena memang saat Nathan Joaon ini sepanjang karirnya dia memang di klub-klub yang dia bela dari junior sampai dengan senior, terakhir di Swansea City, dan paling akhir lagi dia dipinjamkan di Football Club Heerenveen. Si Nathan Joaon ini posisinya adalah fullback kanan, itu posisi naturalnya. Masalah kemudian di sini kemudian diubah posisinya oleh STY dijadikan seorang midfielder, ya itu urusan pelatih ya teman-teman. Yang jelas Nathan Joaon posisi naturalnya adalah fullback gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan adalah Pratama Arhan. Kenapa Pratama Arhan ini pemain yang nggak pernah mendapatkan menit bermain ya, sepertinya di Suwon Football Club di Korea. Karena biasanya kalau pemanggilan timnas itu adalah pemain-pemain yang menjadi paling tidak pemain cadangan lah, ataupun pemain reguler. Pemain reguler, pemain cadangan. Yang ratingnya bagus, ini ratingnya juga nggak ngerti karena nggak pernah main. Tapi lagi-lagi itu pilihan pelatih ya teman-teman, itu hak prerogatif pelatih. Yang jelas kemudian di sisi pertahanan kita berharapnya Sandy Walsh bugar ya, karena satu-satunya yang memang bagus sekali di fullback kanan itu adalah Sandy Walsh. Kadang-kadang dia jadi wingback ya, kalau posisinya 3-4-3 dia jadi wingback. Sandy Walsh ini bagus bertahan, bagus juga kemudian membantu penyerangan, seperti gol ketika tercipta lawan Saudi Arabia itu Ratna Roratmangun gocek, tahu-tahu Sandy Walsh sudah di depan gitu kan, pergerakannya luar biasa seperti Kelvin Verdong. Yang jelas biasanya juga Sandy Walsh diusahakan dipasang di tengah oleh coach STY. Bahkan Sandy Walsh juga sepanjang karirnya banyak bermain sebagai fullback kanan. Jadi pastinya juga butuh waktu ya perubahan posisi. Seorang yang biasanya jadi center back ataupun kemudian seperti kemarin lah, seorang yang memang naturalnya menjadi seorang wingback, winger gitu kan, wingback, winger, fullback. Si Kelvin Verdong tiba-tiba ketika jumpa China diposisikan oleh STY jadi center back. Ini memang eksperimen-eksperimen yang sebetulnya lebih bijaknya dilakukan di friendly match ya, karena butuh waktu pastinya. Mereka berlatih di klubnya masing-masing kan lebih banyak daripada ketika mereka berkumpul di timnas gitu kan. Di klubnya masing-masing mereka posisinya fullback, di sini dipasang sebagai midfielder gitu kan. Di midfielder nggak punya pilihan banyak. Pastinya pilihannya cuma nanti di, walaupun ada Ricky Kambuaya ya, memang dia naturalnya di midfielder, tapi pastinya juga pilihannya nggak banyak. Tom Haye gitu kan, Nathan Joaon atau Sandy Walsh pilihannya. Karena memang kebanjiran kita untuk saat ini, kebanjiran pemain bertahan. Bahkan yang akan datang pun pemain bertahan, yaitu Kevin Dijk Bakar Besi itu fullback ataupun wingback kanannya. Kita nggak ngerti gitu kan, STY kenapa begitu dia ini terobsesi sama pertahanan. Padahal dia di timnas Korea itu kalau saya lihat dulu dia gelandang ya, midfielder, tapi memang di sini kemudian dia begitu terobsesi sama pemain-pemain bertahan. Bahkan pemain-pemain bertahan diposisikan dia menjadi midfielder, dibentuk dia menjadi pemain tengah. Seperti Sandy Walsh kan sebenarnya usianya juga nggak begitu muda lagi ya, antara 28-29 tahun gitu kan, dipaksa kemudian di posisinya yang baru. Saya pikir ya itu hak prerogatif pelatih ya. Yang jelas ini juga ada ketidakseimbangan antara barisan pengatur serangan yang mengaransemen penyerangan, jenderal lapangan tengah, kemudian winger, striker dengan barisan pertahanan. Bayangkan hampir 75% pemain Indonesia saat ini adalah pemain yang naturalnya bertahan. Yang jelas ada Ricky Kambuaya dan Ivar Jenner. Ivar Jenner sayangnya terkena akumulasi kartu kuning dan tidak akan bisa memperkuat timnas kita karena hukuman bertanding 1 kali ketika jumpa Jepang. Ketika jumpa Saudi Arabia diyakinkan bisa turun ya Ivar Jenner. Jadi barisan tengah nggak banyak pilihannya. Paling nanti cucuk cabut si Kelvin Verdong ditaruh di tengah gitu kan, yang memang pemain-pemain yang memang kemudian bukan bermain di posisi naturalnya. Ya inilah memang kemudian targetnya STY selalu mendatangkan pemain-pemain bertahan. Bahkan yang terakhir pun akan didatangkan adalah pemain bertahan, yang saya pikir menimbulkan ketidakseimbangan timnas kita di pola permainannya.
Yang jelas kalau nanti suatu saat pelatihnya berganti, ya pelatih yang baru pastinya juga pusing gitu kan, dengan memang cadangan pemain diaspora yang memang diandalkan itu berkumpulnya di posisi bertahan. Kemudian di sisi penyerang ada kemudian Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand ya. Nah, yang terakhir saya sebut Marcelino Ferdinand, lagi-lagi juga banyak pihak kemudian netizen mempertanyakan karena Marcelino Ferdinand ini di klub 2 di Oxford United di Liga Championship Inggris dia nggak pernah mendapatkan menit bermain. Kalaupun mendapatkan menit bermain terakhir kemarin ketika under 21-nya, bukan pemain senior ya, pemain junior daripada Oxford United Liga Championship. Dan sebenarnya bijaknya adalah banyak pemain seperti Sadil Ramdhani yang harusnya kemudian lebih senior, lebih berpengalaman, dan dia menjadi pemain terbaik kemarin ya di Sabah FC di Liga Malaysia. Saya pikir harusnya sih kalau naturalnya mendapatkan ini karena dia pemain inti di klubnya ya di Liga Malaysia di Sabah FC. Tapi pilihan STY lagi-lagi hak prerogatif pelatih. Marcelino Ferdinand pilihan utama, juga Witan Sulaiman. Karena kita nggak punya banyak pilihan di situ. Kemudian ada pilihannya ya salah satunya untuk menaikkan si Yaakob Sayuri yang biasanya kemudian dari sisi pertahanan fullback dia jadi winger gitu kan. Dan dia cocok Yaakob Sayuri jadi winger. Kemudian ada Eliano Reinders yang juga kemarin posisinya diposisikan sebagai fullback kanan. Padahal posisinya si Eliano Reinders di Football Club Zwolle dari junior dia kebanyakan dipasang sebagai wingback kiri ataupun winger kiri. Dan kadang-kadang winger kanan. Oleh STY kemarin ketika jumpa Bahrain dia dipasangkan sebagai fullback kanan, itu pun cuma sebagai pengganti. Dan yang jadi pertanyaan ketika jumpa China, Eliano Reinders tidak masuk daftar squad 23 pemain yang berhadapan dengan China. Yang jelas teman-teman dia bersama Mas Hilger tuh datang ke sini memang untuk memperkuat timnas kita, bukan kemudian nggak dipasang. Tapi lagi-lagi itu hak prerogatif pelatih, taktik dan strategi. Kemudian ada Ratna Roratmangun, jelas ini pilihan utama kita, salah satunya nama yang lagi tenar di hati para penggemar atau fan timnas sepak bola Indonesia. Bahkan saya ini ngefans sama Ratna Roratmangun. Kemudian Rafael Struijk menggembirakan karena terakhir dia udah main di tim intinya, main di tim utama dari Brisbane Roar di Liga Utama Australia, dan dia dia melesakkan 1 gol ya, walaupun timnya kalah dari Football Club Sydney ya 2-3 kalah. Tapi paling tidak dia sudah mendapatkan menit bermain di timnas senior, dan kita harapkan kedepannya semakin tambah pengalamannya. Bukan kemudian pemain-pemain yang nggak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya kemudian ditarik menjadi pemain mendapatkan panggilan untuk timnas. Saya pikir ini suatu langkah yang sebetulnya bisa menimbulkan pemain-pemain lain yang tidak mendapatkan kesempatan pastinya merasa kemudian dianaktirikan. Saya yakin itu gitu kan. Namanya juga pemain ini kan mereka semua punya hak, karena timnas Garuda, timnas sepak bola Indonesia ini milik kita bersama, teman-teman. Rafael Struijk, kemudian ada Eliano Reinders, saya harapkan Eliano Reinders sebagai winger. Kemudian ada dari lokalan ada Hoki Caraka dan Sananta Arhan ya teman-teman. Moga-moga ini mendapatkan kesempatan untuk nanti turun ya teman-teman. Tapi memang sepertinya berat memang saat ini, dan memang itu laga yang betul-betul krusial. Kalau sampai kemudian kita kalah nggak dapat poin di bulan November ini, saya berpikir bisa-bisa kita akan menghuni dasar klasmen dan hilang harapan kita untuk timnas kita untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026. Yang saya harap kalau kemudian sampai itu terjadi, tidak menutup kemungkinan PSSI kemudian untuk melakukan evaluasi terhadap Coach STY gitu kan. Apapun itu, sebesar apapun cintanya teman-teman fan timnas Indonesia terhadap STY, saya pikir wajib kemudian untuk dilakukan evaluasi. Dan kalau untuk masalah pelatih, salah satu pelatih legendaris dunia yaitu Meneer Louis van Gaal, yang pelatih yang dari Belanda yang pernah melatih Barcelona, kan berapa kali melatih Barcelona dan klub-klub top Eropa. Dia menyatakan ketertarikannya untuk kemudian melatih timnas. Jelas sekali dalam wawancara dengan media sosial asing ya, dia menyatakan ketertarikan karena kemudian banyak pemain diaspora yang mereka adalah keturunan Belanda Indonesia yang saat ini memperkuat timnas. Kita harapkan Coach STY bisa memberikan yang terbaik di bulan November,
Tapi kalau kemudian jeblok, kita juga berharap agar ada kemudian rotasi ataupun pergantian di manajemen timnas kita. Oke, itu teman-teman. Ini obrolan kita di pagi hari ini, semoga menghibur. Salam sepak bola.